Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video yang kedua, yaitu edukasi dan motivasi menjadi penghafal Al-Quran dengan narasumber dari Mbak Asma dan juga Mbak Fia. Nah, yang pertama itu dari Mbak Asma An-Natsurya Kumala Hayati. Untuk biodata dari Mbak Asma, nama beliau, nama lengkapnya adalah Asma An-Natsurya Kumala Hayati. Kemudian tempat tanggal lahirnya Gresik 8 Mei tahun 2000, dan untuk alamatnya yaitu Jalan Kiai Sahlan 1127 Desa Mayar Sidomukti, Kecamatan Mayar, Kabupaten Gresik. Untuk riwayat pendidikannya, beliau bersekolah di RA Muslimat NU, kemudian melanjutkan ke MI Futuhat Ulum, setelah itu melanjutkan ke SMP Al Munawariyah Malang, dan kemudian SMA-nya itu di MAN 2 Jombang, yaitu pada Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, dan sekarang masih mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga sekaligus mondok di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kota Gede. Nah, langsung saja memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu kapan mulai menghafal? Mulai menghafal. Saya mulai menghafal ketika SMP, ketika masuk pondok di Malang, yaitu di Pondok Pesantren Al Munawariyah Sudimoro Bulelawang Malang. Di situ setelah melewati beberapa tes Al-Quran, baca Al-Quran, dan menghafal beberapa surat pilihan, akhirnya saya diminta untuk Pak Kiai dikasih pilihan, lebih tepatnya mau menghafal atau tidak. Dan kebetulan waktu itu entah pikiran dari mana, saya mengiyakan, saya ingin untuk memulai hafalan. Kemudian memasuki pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara menghafal? Cara menghafal versi saya yaitu dengan membacanya terlebih dahulu, dibenarkan panjang pendeknya, tajwid-tajwidnya. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi kualitas hafalan kita. Kalau dari awal kita tidak membenarkan bacaan kita, tidak membenarkan tajwid-tajwidnya kita, itu akan terbawa sampai kita ketika sudah menghafalnya, sampai istilahnya ketika udah di luar kepala itu akan dengan refleksnya kita salah membaca ayat tersebut. Setelah kita membacanya, setelah saya membacanya, saya membagi satu kaca itu kan terdiri dari beberapa ayat. Nah, saya bagi tuh ayatnya. Misal ayat yang pertama itu panjang. Nah, ayat yang panjang itu saya bagi menjadi beberapa bagian. Bisa 3, bisa 2, bisa lebih, tergantung panjang pendeknya ayat tersebut. Setelah saya bagi, saya mulai menghafal bagian 1. Setelah menghafal bagian 1, lanjut bagian 2. Setelah menghafal bagian 2, saya mengulangi bagian 1 ditambah hafalan saya di bagian 2. Begitupun dengan hafalan yang ketiga. Setelah menghafal bagian 3, saya gabung bagian 1, 2, 3 sehingga menghasilkan hafalan satu ayat. Dan itu terjadi di ayat-ayat selanjutnya. Setelah kita menghafal ayat pertama, kita lanjut ke ayat kedua. Ke ayat kedua juga seperti itu. Setelah kita menghafal ayat kedua, saya mengulangi ayat pertama digabung dengan ayat kedua. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi malas murojaah atau mengulang? Nah, dari Mbak Asma itu yang dapat saya petik yang pertama yaitu ketenangan hati atau tenangkanlah hati. Kemudian yang kedua, menyadari masih banyak kekurangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa motivasi untuk selalu semangat? Motivasi agar kita tetap semangat murojaah versi saya, yang pertama yaitu saya selalu mengingat tujuan akhir
saya ingin menjadi penghafal Al-Quran yaitu seperti apa. Yang kedua yaitu melihat orang-orang yang ada di atas saya yang kekuatan hafalannya itu benar-benar sangat kuat di luar otak, dan sedangkan saya masih jauh di bawah mereka. Itu salah satu motivasi saya untuk selalu menumbuhkan semangat untuk murojaah. Yang ketiga yaitu pesan nasihat dari Ibu Nyai, bahwasanya Al-Quran itu ibarat kata yaitu seperti orang. Kita perlu pendekatan kepada Al-Quran. Caranya yaitu dengan murojaah setiap waktu di mana saja. Ketika kita sudah mampu mengambil hati Al-Quran, Al-Quran itu akan mengikuti dimanapun, kemanapun, dan kapanpun kita melangkah. Maksudnya ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita salah memilih jalan, ketika kita butuh petunjuk kepada Allah, Al-Quran yang menuntun kita. Lewat Al-Quran kita diberikan jawaban secara tidak langsung oleh Tuhan. Itu salah satu motivasi saya mengapa saya selalu semangat untuk murojaah. Karena saya menginginkan baik di masa kini atau di masa datang, Al-Quranlah yang selalu ada di hati saya, yang selalu mengingatkan, yang selalu memberikan jawaban akan setiap makna kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada hamba-hambanya, secara langsung maupun tidak langsung. Dan saya sangat berkeinginan, saya sangat ingin ketika esok di hari akhir, ketika amal ibadah saya kurang di depan Tuhan, Al-Quran yang menolong saya. Ya, walaupun berat, melakukan murojaah itu sangat berat, karena kita harus berada di tengah-tengah kehidupan yang tidak semua orang itu melakukannya. Ya, karena kita berbeda, karena kita menghafalkan Al-Quran, di mana tanggung jawab kita dalam menjaga dan memaknai maknanya itu berada di pundak kita dan akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Maka dari itu, perjuangan kita untuk mencapai kebahagiaan akhirat atau nanti di kemudian hari, yaitu dengan berjuang di dunia. Bagaimana kita bisa mendekati Al-Quran, bagaimana caranya biar Al-Quran itu bisa bucin, istilahnya itu sekarang bucin ya, budak cinta kepada kita. Karena tidak ada perjuangan yang mudah di dunia ini, tidak ada kebahagiaan yang didapatkan secara instan di dunia ini. Semua butuh proses, semua butuh langkah demi langkah untuk mencapainya. Dan kita harus yakin bahwasanya ketika kita sudah melakukan semua proses-proses tersebut, kita akan mengambil buahnya, buah kelelahan kita, buah jerih payah kita selama kita berjuang untuk mempertahankannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, apa pesan sebelum dan sesudah menghafal? Kesan-pesan sebelum dan sesudah menghafal Al-Quran. Saya mulai dari kesan saya sebelum menghafal Al-Quran. Saya merasa bahwasanya kehidupan saya itu biasa-biasa aja, gak ada hal yang menarik, gak ada hal yang membuat saya merasa wah ternyata Tuhan itu maha mendengar ya, maha mengetahui, maha mengabulkan segala hal yang diinginkan oleh hambanya. Saya mungkin waktu itu ketika itu saya masih kecil, saya masih sekolah MI, masih belum tahu makna kehidupan yang diberikan Tuhan kepada saya. Tapi setelah saya menghafal Al-Quran, saya lebih banyak kayak merasa wah ternyata Tuhan itu sayang ya sama aku, Tuhan memberikan apa ya segalanya yang saya inginkan.
walaupun tentang doa dengan jawabannya, dengan apa yang dikasihkan kepada saya itu jauh. Istilahnya Tuhan nggak istilahnya tuh nggak saat-saatnya saya minta A Tuhan langsung kasih A, enggak. Tapi saya juga merasa bahwasannya ketika saya menginginkan sesuatu A, Tuhan secara langsung memberikan A tanpa saya meminta ke orang lain. Misal saya pengen bakso, saat ini saya pengen bakso, saya dalam hati, ya Allah aku pengen bakso, dan nggak lama saya nggak cerita ke orang, nggak cerita ke teman, nggak cerita ke orang tua atau ke siapa itu aku pengen bakso, enggak. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang, ayo makan, ayo makan, ayo makan bakso, ayo makan bakso. Itu yang sering saya rasakan ketika saya setelah menghafal Al-Quran, dan itu salah satu motivasi dan salah satu cara untuk saya mengikis rasa malas, karena saya malu gitu kepada Tuhan. Tuhan memberikan segalanya kepada saya, tapi saya, perjuangan saya untuk memperkuat hafalan saya itu masih jauh dari kata baik. Yang terakhir yaitu pesan. Hal ini tidak hanya saya tujukan untuk teman-teman, akan tetapi juga untuk saya pribadi. Kita harus mengingat bahwasanya kehidupan kita di dunia ini harus mempunyai tujuan, di mana tujuan tersebut akan mengantarkan kita pada sebuah pencapaian yang mana pencapaian tersebut bisa berupa kebahagiaan atau semacamnya. Untuk mencapai kebahagiaan atau semacamnya tersebut, maka kita harus melalui beberapa proses, di mana proses tersebut membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, mari kita semua kembali menata niat awal kita. Apa yang kita inginkan, kehidupan apa yang kita inginkan di kehidupan yang akan datang, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kita tidak hanya memenuhi kebutuhan dunia saja, kan, tetapi kita juga harus memenuhi kebutuhan rohani kita. Tetap semangat, terus motivasi diri kita sendiri, cari tontonan-tontonan yang bermanfaat, yang bisa memotivasi kita, yang ingin mulai menghafal, ditata kembali niatnya, tujuannya untuk apa. Dan kalau bisa, niat awal menghafal Al-Quran itu ya karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipermudah atau apa, tapi lebih baik kita menghafal itu karena Allah Ta'ala, karena kita ingin dekat dengan Allah Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya memahami banyak kekurangan dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.